Dapat saingan berat, AC Milan terancam gagal gait Romain Faivre. Raksasa Liga Italia, AC Milan terancam gagal memboyong playmaker brace Romain Faivre. Pasalnya Rossoneri mendapatkan pesaing yang cukup berat, yakni Newcastle United. Romain Faivre sendiri bukan nama yang asing di telinga AC Milan. Playmaker berusia 23 tahun itu nyaris berseragam merah hitam dalam edisi jendela transfer musim ini. Rossoneri bahkan sudah menyetujui kesepakatan personal dengan pihak Faivre, akan tetapi kedatangannya ke kota Milan kemudian batal setelah Brescia menuntut mahar yang tak disanggupi AC Milan. Alhasil, Faivre pun gagal merapat ke San Siro. Bukannya lempar handuk, AC Milan malah makin ngebet membidik Faivre usai pasukan Stefano Pioli dihantam badai cedera dan sektor playmaker jadi titik kelemahan yang mesti dibenahi. Tak ayal, jika ada edisi transfer paruh musim nanti, Faivre tetap jadi nama favorit ketika negosiasi sudah berlangsung sejak awal musim ini. AC Milan hanya perlu menutup kesepakatan di angka 15 juta euro plus bonus untuk menggaitnya. Sayangnya, keinginan Rossoneri tampaknya tak akan semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya klub Sultan Liga Inggris Newcastle United ikut bergabung dalam perburuan. Raksasa Liga Italia, AC Milan terancam gagal memboyong playmaker brace Romain Faivre. Laporan dari Calcio Mercato mengklaim jika The Magpies sudah siap menikung meski antara AC Milan dengan Faivre sudah menemukan kata sepakat. Klub yang baru saja diakuisisi Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman, itu siap memberi tawaran menggiurkan bagi Faivre. Adapun Faivre saat ini dihargai klub dengan nilai sekitar 15 hingga 18 juta euro saja. Untuk klub sekelas Newcastle United yang punya dana melimpah, rasanya tak akan sulit untuk memenuhi bandel yang ditetapkan klub Liga 1 Prancis tersebut. Bukan hal yang mengejutkan mengapa Faivre jadi rebutan klub Eropa. Sejak meninggalkan AS Monaco dan bergabung dengan Brescia, Faivre langsung nyetel dan jadi tulang punggung klub. Ia turut andil dalam perjuangan Brescia menghindari zona degradasi. Tak hanya itu, ia juga tergolong pemain yang bisa ditempatkan di banyak tempat. Meski posisi aslinya seorang playmaker, namun Romain Faivre juga piawai saat berada di sayap kanan maupun kiri yang tentu sangat dibutuhkan tim AC Milan saat ini. Sukses ubah peruntungan di Milan, Tonali kini punya 2 target besar. Sandro Tonali dikabarkan membidik 2 target besar setelah berhasil mengubah peruntungannya di AC Milan dari semula diragukan menjadi bagian kunci klub. Milan News menyorot bagaimana Tonali kembali menjadi salah satu pemain terbaik saat Rossoneri menundukkan Torino dalam pertandingan yang begitu rapat pada Girona ke-10 Serie A Rabu dini hari lalu di San Siro. Pasalnya, tim tamu memainkan permainan yang sangat rapat sehingga pasukan Stefano Pioli sulit menembus pertahanan mereka. Keraguannya yang berhembus musim lalu terkait apakah gelandang 21 tahun tersebut layak dipermanenkan tampaknya kini seolah menjadi tinggal kenangan dan ia terus menjawab kepercayaan yang ditujukan manajemen raksasa Serie A. Setelah bangkit dari kesulitan yang dialaminya pada musim perdananya bersama klub, kepercayaan Pioli terhadap kapten tim nasional Italia U21 tersebut begitu jelas terlihat. Dalam 10 pertandingan terakhir musim lalu, mantan Brescia tersebut tampil selama 113 menit dengan rata-rata 11,3 menit per pertandingan. Sementara itu, dalam 10 laga pertama musim ini, ia telah mengemas 716 menit penampilan dengan rata-rata 7,1 menit per laga. Tonali mengemandoi lini tengah dengan personalitas, menciptakan ancaman dari bola-bola mati, dan kini pemain yang rela dipotong gajinya demi bergabung Milan secara permanen musim panas lalu tersebut memiliki 2 target, yakni memenangkan trofi bersama klub dan mengamankan 1 tempat di tim nasional senior yang akan menjadi langkah besar baginya menuju level top. Jaring pasar Cina, Milan bangun perusahaan di Shanghai. AC Milan dikabarkan telah membangun perusahaan baru di Shanghai dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka dengan menjaring pasar Cina. Rossoneri mengetahui bahwa hal-hal tertentu berperan krusial untuk meningkatkan pendapatan kembali ke level sebelumnya agar dapat bersaing di level elit Eropa. Dan saat faktor di lapangan seperti kembali berpartisipasi di Liga Champions menjadi kuncinya. Ada tujuan lain untuk secara konstan meningkatkan omset pada pasar yang saat ini belum terbuka. Calcio Finanza menyorot bagaimana langkah tersebut muncul dalam mempublikasikan akun raksasa Serie A tersebut pada Selasa kemarin, bahwa 17 Februari lalu perusahaan baru telah dibangun untuk mengembangkan merek klub dan aktivitas komersial di Asia. AC Milan Sport Development Corporation dibangun dengan modal saham 200.000 euro atau 3,2 miliar
yang dibayar penuh oleh AC Milan SPA pada Mei 2021 lalu. Dan proyek tersebut berbasis pada perencanaan dan organisasi acara-acara olahraga dan penjualan merchandise di Cina. Pemberitaan tersebut menambahkan bagaimana Juli 2021, anak perusahaan AC Milan Beijing Sport Development Corporation diakuisisi meskipun mencatat pendapatan 1,3 juta euro atau 20,8 miliar dibandingkan 300.000 euro atau 4,8 miliar yang tercatat AC Milan Shanghai sejauh ini. AC Milan memasuki pekan melelahkan, pertaruhan nasib Liga Champions dan jumpa Inter di Derby Milan. Performa menawan AC Milan musim 2021-2022 mulai memasuki pekan-pekan krusial. Rossoneri dihadapkan 3 laga berat, termasuk pertaruhan nasib Rossoneri di Liga Champions maupun Derby della Madonnina. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan menorehkan start nyaris sempurna di Serie A Liga Italia musim ini. Tercatat dari 10 pertandingan yang dimainkan, tim besutan Stefano Pioli mengemas 9 kemenangan dan sekali hasil imbang. Hasilnya, Zlatan Ibrahimovic menduduki puncak klasmen sementara Liga Italia penyandang status Coppa Lista. Namun, AC Milan tak lantas bisa besar kepala. Rossoneri setidaknya sudah dihadapkan 3 laga sulit yang berpotensi merusak tren positif mereka. Pada Giornata 10 Serie A yang akan dimulai akhir pekan ini, AC Milan dijadwalkan melakoni laga tandang ke Olimpico Stadium. Grande Partita AS Roma versus AC Milan diprediksi berlangsung panas, mengingat keduanya kini masuk dalam jajaran top 5. Yellow Sorry jelas tak ingin memberikan 3 poin tanpa perlawanan terhadap setan merah cabang Italia itu. Selepas menghadapi armada tempur Jose Mourinho, AC Milan kembali ke San Siro untuk memainkan laga Liga Champions. Antara Big dan kolega akan ditantang Porto, di mana pada pertemuan pertama, Rossoneri takluk 0-1 di Portugal. Laga ini menjadi pertaruhan nasib bagi AC Milan. Bagaimana tidak, pasalnya Il Diavolo Rosso merupakan satu-satunya klub grup B Liga Champions yang belum menuai poin. Tercatat, kemenangan menjadi harga mati bagi tim besutan Stefano Pioli untuk menjaga asa melenggang ke babak 16 besar Liga Champions. Tentunya menjadi dilema tersendiri bagi Pioli untuk menjaga posisi di papan atas klasmen Liga Italia. Di sisi lain, Rossoneri juga membutuhkan 3 poin untuk meneruskan perjuangan mereka di kompetisi elit antar klub benua biru. Seusai menghadapi Porto, AC Milan kembali dihadapkan laga berat melawan tim sekota mereka Inter Milan. Derby Milan atau Derby della Madonnina akan menghiasi pekan 12 Liga Italia. Lazimnya dengan 2 laga berat yang sudah terhampar, AC Milan diprediksi kehabisan tenaga ketika menghadapi Nerazzurri. Namun, laga ini merupakan adu gengsi 2 tim satu kota yang memiliki rivalitas panjang. Menjadi perhatian tentunya bagaimana AC Milan menghadapi pekan-pekan melelahkan tersebut.